Kamboja serta rekan saya bernama Ade Aprilia Nurhalija, Cici Lestari, Cahaya Spinisa, Tia Puspita, Ahmad Anji Ridwan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tahukah kalian, setelah 40 tahun lamanya, Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei diselenggarakan pada tahun 1948. Makna peringatan Kebangkitan Nasional menurut Bung Karno adalah untuk memperkuat persatuan bangsa, khususnya dalam menghadapi Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Apalagi di awal tahun itu, muncul pula kelompok dengan garis perjuangan ideologi yang dapat menghancurkan integrasi bangsa dan ideologi negara Indonesia. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30S PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme. Sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengatur atau mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS, dan Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal atau BFO, yaitu Bijen Komes, Federal Overlage, serta pemberontakan PRRI dan Persemesta. Negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggadjati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama RIS. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda. Pemberontakan PRRI dan Persemesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia yang terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. 1. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Medium. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada jejak zaman pergerakan nasional sebelum dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1928.
Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam PDR bergabung ke dalam PKI. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengancam pemerintahan dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pertanyaan Musso ini lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Para santri juga di sana menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintahan yang dipelopori oleh divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur dari pemberontakan. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Sarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintahan akibat pemberontakan malam di Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaannya. B. Pemberontakan DI atau TII. Cikal bakal pemberontakan DI atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh partai Serikat Islam di Indonesia atau yang sering disebut dengan PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mock harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Vakum kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya dia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang RI, namun akhirnya perjuangan tertembak disaksikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Selama pemberontakan, Kahar Mujakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan Bani berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Mujakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Timbulnya banyak pemberontakan, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Konflik antara pengikut Daud Bere dengan tentara RI pun berkecambukan dan tak menentu selama beberapa tahun. Sebelum akhirnya pemerintahan mengakomodasi
dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. 30 September 1965 G30 SPKI terdapat 7 teori mengenai peristiwa Kudera 6-30 September tahun 1965 ini. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat AD dikemukakan oleh Ben Anderson, Wexham, dan John Hotspur. Teori ini menyatakan bahwa G30 SPKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewah dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. 2. Dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA. Intelijen Amerika Serikat tuliskan Parter Dalesiot atau seorang Robinson. Menurut teori ini, AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Karena itu CIA bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan Kudera. Setelah itu ganti PKI dihancurkan. Tujuan terakhir CIA adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris AS. Menurut teori ini, G30 September adalah pertemuan antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhirkan melalui pergulungan kekuasaan Soekarno dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Anthony Jake dan John Inggris berasumsi bahwa oposisi terhadap dirinya yang sebagian berasal dari sebagian perwira AD. 5. Tidak ada permainan tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September dan teori chaos. Kejadian ini hanya merupakan hasil perpaduan antara seperti yang disebut Soekarno unsur Kolim, negara barat, kemudian oknum ABRI yang tidak benar. Soeharto sebagai dalam gerakan 30 September. Pendapat yang menyatakan ini adalah dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya sebagai pemimpin gerakan 30 September 1965 dengan Maisun Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodrat. 7. Dalam gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan saksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 dan 1965. Dasar lainnya adalah setelah 30 September beberapa perlawanan
berenjata yang dilakukan oleh kelompok yang memakan diri. PPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grombongan, dan Klaten. Konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah militer bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Baris pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. B. Peristiwa Andi Ajis. Pentingnya Andi Ajis berawal dari tuntunan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantikannya dengan negara sendiri. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentangan alam yang kokoh. 3. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pemberontakan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntunan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Sepertinya A. Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. B. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolo. C. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. D. Dewan Magundi di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fitz Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di wilayah masing-masing. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan BFO menimbulkan potensi perpecahan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama di antaranya golongan federalis yang ingin bentuk negara federalis dipertahankan. Dengan kesimpulannya, disintegrasi bangsa masa kini bisa benar-benar terjadi, karena itu kita harus waspada. 2. Sejarah Indonesia setelah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. 3. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan bersifat internal, melainkan juga potensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Itulah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.